Terima kasih Tuhan. Biarlah janji-Mu yang ajaib sungguh terukir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Membuat kami sadar untuk kami tidak takut dan gentar. Membuat kami sadar untuk kami tidak ragu kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini umat-Mu Tuhan, dengan segala problema kehidupan, hamba hanya rindu ibadah demi ibadah yang boleh kami jalani. Bukanlah ibadah sekedar lewat begitu saja, namun ibadah yang memberi kami kekuatan baru. Kami tahu kuasa gelap tidak ingin kami kembali kuat, namun kami ingin patahkan di dalam nama Yesus, supaya kami boleh kembali menikmati pujian demi pujian, terlebih firman Tuhan. Supaya pujian ini bukan hanya di mulut saja. Kalau kami menikmati ibadah, sungguh kami tak akan takut, tak akan gentar. Kaulah Tuhan kami. Tuhan bawa kami itu menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus, bukalah hati kami, siapkanlah hati kami. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Masih nggak keluar suaranya? Shalom. Pastikan setiap kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita menjadi umat Tuhan yang sungguh bersemangat hidup. Ya, karena saya udah ingatkan kemarin di awal tahun, tema kita sebulan ini terkait tentang hidup. Coba cek muka kiri kanannya, muka hidup atau udah muka setengah hidup, ya kan? Karena ada orang hidup, jangankan yang tua, yang muda aja mukanya udah kayak shalom. Muka masih muda, lemes banget. Iya kan? Gimana bisa bersemangat menikmati hidup? Ayo mandi, entar mi. Ayo sekolah, entar pi. Kita lagi krisis kualitas hidup. Katanya banyak capres, ya kita nggak bahas nomor mana ya. Ya kita nggak bahas nomor mana, amin. Ya, pastikan bahwa semua presiden ingin kualitas hidup, ya, indeks hidup itu lebih baik. Ada indikatornya. Nah kita orang Kristen gereja Tuhan seharusnya terdepan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menciptakan hidup ini. Haleluya, amin. Dan karena begitu besar kasih Allah, waduh luar biasa, supaya kita punya hidup. Hidup apa? Hidup yang ini hidup gak main-main. Kapan hidup kekal itu? Pas Pak Pendi meninggal. Ketawa dia. Pas kapan hidup kekal itu dimulai? Sejak percaya. Nah, banyak orang berpikir ikut Yesus nanti pas mati baru urusan surga neraka. Tidak. Setelah percaya Yesus, kita harus adalah orang-orang yang memiliki hidup berkualitas. Katakan amin. Nah tema kita hari ini adalah hidup Taurat versus hidup oleh iman. Satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, Roma 4 ayat yang ke-16. Sehingga marilah kita dalam sebulan ini membahas banyak tentang kehidupan. Minggu lalu pendeta Wayan hidup dengan hati nurani yang murni. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, satu ayat dari pasal 4 ayat 16 dari kitab Roma. Puji Tuhan, dibantu multimedia kita baca bersama-sama dengan seksama, dengan tempo yang sama-sama kompak, dengan suara maksimal. 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Menarik, saya bacakan lagi di bagian tengahnya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman. Nah, satu kebenaran yang membawa saya lebih terpesona akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya pelajari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika saya renungkan, ya,
Saya waktu buat tema ini saya gumulkan, saya doakan. Seakan-akan kita sering mendengar mungkin kalau Taurat itu adalah esensi pelajaran di Perjanjian Lama. Kalau kita ngomong Perjanjian Lama, Taurat tambah kitab Pentatuk disebut juga kitab Taurat, kira-kira begitu ya. Dan dalam praksis gereja masa kini kita terngiang dengan istilah itu. Apalagi waktu budaya Taurat itu pada zaman Yesus lebih kencang lagi, 2000 tahun lalu. Ya, sekarang antara abad ini tahun 2023 kalau kita mundur jangankan 100 tahun. Mundur 20 tahun saja sudah ada pergeseran. Betul ya, dari anak-anak yang 90-an ke 2000-an udah beda, baru terhitung 20 tahun ada pergeseran. Kebayang 2000 tahun lalu lebih strict lagi, lebih tegas lagi. Bisa kebayang ya. Ini pengajaran gak main-main. Namun Paulus memberi satu penegasan luar biasa. Satu pengajaran yang waktu saya pelajari ini seakan-akan, lihat baik-baik, sederhana saja. Seakan-akan PL itu hidup oleh Taurat, Perjanjian Baru hidup oleh iman. Begitu ya. Perjanjian Lama hidup apa? Oleh Taurat. Perjanjian Baru hidup oleh, kurang mantap suaranya lagi sekali. Apa PL? Taurat. PB? Iman. Lalu kemudian ketika kita membaca bagian Roma 4, terus ada satu jawaban yang ingin disampaikan Paulus terhadap siapa konteksnya, siapa orang yang ingin Paulus mereka berubah, siapa target suara dari Paulus, siapa target dari pembicaraan Paulus. Tentunya adalah orang-orang yang mungkin bangga sama Taurat, bagus Taurat, nanti kita akan bahas. Taurat itu bagus, kudus, nanti kita akan baca. Tapi ada orang yang over proud, terlalu akhirnya membangga-banggakan Taurat, bahkan akhirnya pakai Taurat itu untuk menjadi kacamata bukan cermin, namun menjadi kacamata teropong kuda yang akhirnya orang itu yang salah, orang itu yang di bawah hukum Taurat terhakimi, terintimidasi. Bukan menjadi cerminan bagi bahkan dirinya para pemuka agama pada waktu itu. Makanya tentang mungkin A, B, peraturan C, peraturan hari Sabat, peraturan dan sebagainya, begitu banyak pengembangan demi pengembangan dari 10 hukum Taurat yang kita hafal sejak zaman katekisasi sampai mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen tidak boleh lupa ke 10 firman Tuhan. Namun orang Yahudi kembangkan lebih luaskan lagi, lebih detail lagi. Ya, di hari tertentu bahkan jalan langkah saja diatur sedemikian, puasanya bagaimana diatur. Jadi kalau kita melihat peraturan-peraturan adik kita, saudara kita Muslim, nggak ada apa-apanya dibanding dengan budaya tradisi Yahudi. Itu lebih ketat, lebih keras, lebih disiplin, sehingga akhirnya orang-orang tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Akhirnya hidup di bawah tuntutan agama. Dan kembali tadi saya ingin pelajari, saya ingin bagikan satu rahasia luar biasa. Terus kita hidup di zaman PB, seakan-akan tadi kita melihat PL itu Taurat, PB itu iman. Dan ketika Paulus ingin bilang tidak, Abraham adalah bapa orang beriman. Taurat diberikan sebelum Abraham, setelah Abraham. Selain Pak Wayan jangan jawab. Palihan. Sebelum Abraham, salah besar. Setelah Abraham, Ishak, Yakub. Lalu kemudian ada akhirnya mereka diperbudak di Mesir, lahir siapa? Musa. Jauh setelah Abraham. Paulus ingin mengingatkan, sama-sama katakan mengingatkan. Gereja masa dulu dan kemudian juga ingin mengingatkan gereja masa kini. Bahwa ternyata ada rahasia yang hari ini kita harus mengingat dan mendengar. Coba kita buka Roma 1. Roma 1 ayat yang ke-17. Oke. Ya, 1, 2, 3.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini Paulus kutip apa? Mengutip perjanjian lama di Habakuk. Ketika saya temukan ini, dan begitu banyak dalil-dalil lagi, tentunya kalau kita baca nanti menjadi pendalaman Alkitab, tapi pastikan hari ini kita mendapat esensinya. Esensinya. Kita gak lama hari ini. Shalom. Saya ingin kita ngelotok, buka hatimu, buka pikiranmu. Ada satu kebenaran firman Tuhan. Jangan lama kau sugi. Ternyata Pel hidup oleh iman. PB pun hidup oleh iman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya ulangi lagi. PL juga hidup oleh iman. PB juga hidup oleh iman. Tapi dalam keadaan tertentu tadi, pas setelah Taurat diturunkan, terus akhirnya Taurat bahkan menjadi alat bukan untuk mengoreksi diri, Taurat dijadikan alat untuk mengoreksi orang lain. Ketika saya melihat ini, Paulus ingin bilang, hey, PL pun, perjanjian lama pun, Abraham dibenarkan karena iman. Sehingga kita boleh bilang, dari iman kepada iman. Haleluya, amin. Hari ini kita boleh belajar, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di pasal keempat, tadi kita baca ayat 16 di tengah-tengah. Kita akan lihat sekilas saja secara singkat. Bukti Abraham hidup oleh iman di ayat apa? Ayat 1 sampai ayat yang keempat di pasal yang sama, pasal 4. Ayat 1 sampai ayat yang keempat di pasal yang sama. Apa kata Alkitab bilang? Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Paulus ingin bilang, hei, kalau udah ngomong Abraham, orang Yahudi waktu itu paling salut sama Abraham, paling segan sama Abraham. Paulus langsung ambil dalil, apa yang bisa kita katakan tentang Abraham? Gak berani macam-macam kalau orang Yahudi sama Abraham. Abraham, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, apa kata Paulus? Apologetika dia, ia beroleh dasar bermegah tidak di hadapan Allah. Apakah dikatakan dalam kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang apa? Durhaka. Katakan durhaka. Abraham adalah orang durhaka. Bapak mamanya Abraham adalah orang-orang yang penyembah berhala. Abraham otomatis adalah apa? Orang-orang durhaka. Lihat kiri kanannya. Tatap, durhaka tidak. Sama-sama durhaka. Atau bilang kiri kanan ya, tanya. Ngerasa suci, tanya kiri kanannya. Abraham, bapak mamanya adalah orang-orang yang tidak percaya. Durhaka. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima adalah tentang iman Abraham. Abraham tokoh yang sangat, saya ulangi lagi apa? Tokoh yang sangat disegani orang Israel. Saya ulangi lagi. Abraham siapa? Tokoh yang sangat disegani. Gak cukup Abraham, disikat lagi sama Paulus. Siapa lagi tokoh yang disebutkan? Ayat 6 dan 7. Daud. Dua tokoh, Abraham dan Daud, sebagai bentuk pengajaran doktrinal yang tidak main-main. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Baca sama-sama. 2, 3. Seperti juga Daud, orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan. Ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Lahirlah lagu Betapa Besar Kasih
pengampunanmu Tuhan. Terus apa? Tak kau hina Lord Jesus yang hancur. Oh, apa? Ku berterima. Kenapa berterima kasih? Karena dosanya gak diperhitungkan kepadamu ya Tuhan. Ampunan yang kau beri pulih. Ini lagu dari Mazmur, ini lagu dari Perjanjian Lama, dari kisah Daud. Berarti Daud juga adalah hidup oleh beriman, diampuni Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada satu sukacita, betapa besar Tuhan, aku diampuni pelanggaran-pelanggaranku. Sehingga hari ini, pagi ini ada satu rahasia yang ditegaskan. Dengar baik-baik. Shalom. PL Perjanjian Lama bicara apa? Hidup oleh iman. Perjanjian Baru bagaimana? Hidup oleh iman. Sehingga mungkin Anda akan menatap yang pintar-pintar, yang kritis, mungkin bertanya, terus Taurat itu gimana posisinya? Saya akan jawab ya. Roma 7 ayat 12. Roma pun menjawab. Di hari ini kita boleh clear, para pemusik, tim pelayan, diaken, ya, jemaat Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ada dua bukti iman Abraham, iman Daud. Lalu kemudian Taurat di mana? Roma 7 ayat 12 kita baca sama-sama, dan ayat 13 kita baca. Tentu banyak lagi ayat-ayat tentang ini, namun saya kasih ayat yang paling representatif pada pagi hari ini. Ayat 12, ayat 13, 1, 2, 3 adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 13, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Artinya Taurat itu apa? Penting gak? Penting. Katakan sama penting. Katakan kita apa? Penting, kudus, benar dan baik. Tapi bukan karena Taurat orang diselamatkan. Artinya apa? Taurat sifatnya apa? Memberitahu. Ayat 13 jelas sekali. Supaya apa? Supaya dosa lebih nyata lagi dosa, karena ada Taurat dari Tuhan yang kudus. Tanpa Taurat juga dosa nggak itu waktu Kain bunuh Habel? Sudah ada Taurat belum? Jangan larang membunuh. Belum, betul ya? Tapi dosa nggak Kain? Dosa kan? Tapi apa itu Taurat? Untuk menegaskan saja. Katakan sama-sama, untuk menegaskan saja. Sebelum Taurat juga, yang salah, yang jahat dihukum Tuhan nggak? Dihukum. Belum ada tahu, apalagi ada Taurat. Tapi tidak menghilangi esensi. PL itu seakan-akan hidup oleh Taurat. Tidak. PL hidup oleh iman. PB hidup oleh iman. Katakan amin. Supaya jangan sampai nanti malas baca Perjanjian Lama Pak. Perjanjian Lama itu Taurat semua. Mendingan kita Perjanjian Baru, gereja Perjanjian Baru, gereja kasih karunia. PL pun adalah juga kasih karunia. PL juga adalah hidup oleh iman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang benar bukan gereja Perjanjian Baru, yang benar gereja yang menjadikan Alkitab sumber firman Tuhan. Katakan amin. Yes, itu yang benar. Sehingga gereja yang bertumbuh apa? Gereja yang baca PL dan PB. Gak mungkin kita ngerti PB tanpa baca PL, gak mungkin. Sekarang banyak pemisahan-pemisahan, itu yang buat gereja gak sehat. Dari atas gak sehat, terus jemaatnya juga males baca PL, pengennya PB, baca Filipi, baca Kolose, baca yang enak-enak Galatia. Padahal Galatia itu syarat dengan pentingnya baca PL. Bilang kiri kanannya, baca Alkitab harus dari PL dan PB. Itu dia. Langsung bilang, apa tuh bang, berat bang. Begitu semua. Gak sehat, makanya imannya gak kuat. Kenapa? Hanya ingin baca yang PB.
Dia pikir karena apa? PL itu Taurat. Hari ini PL hidup oleh PB hidup oleh Taurat apa? Penting. Tapi sebagai pengingat, sebagai penegas, sebagai cermin. Kayak cermin. Seandainya Bapak Tony kotor, ini Pak Tony Shalom habis mungkin touring begitu ya, nggak ajak-ajak itu kan kotor gitu misalnya. Bercermin dia begitu ya. Pas bercermin kotor, tugas cermin apa? Mengingatkan. Yang bisa bersin apa? Air. Halo, apa? Makanya Yesus dalam perjanjian baru bilang apa? Sebagai apa? Air kehidupan. Taurat sebagai pemberitahu. Halo, Taurat sebagai apa? Pemberi. Dia ngasih tahu nih, oh Yosua cemong-cemong, Pak Icung cemong-cemong, Leo cemong-cemong. Tapi yang bisa bersihkan hidup kita, Yesus air kehidupan yang membasuh hidup. Pak Beni cemong-cemong. Tapi yang cemong-cemong bilang kiri kanannya lagi cemong-cemong ya, gitu. Lagi cemong-cemong rohani. Hari ini kita mau kembali hidup oleh iman. Sehingga PL dengan iman, PB dengan iman. Buktinya iman Abraham, iman Daud. Taurat kudus menyatakan dosa sebagai dosa. Ini ada 8 poin lagi. Saya poin terakhir saja ya. Sungguh kayaknya siap-siap semua nih. Kayaknya muka-muka haus dan lapar kebenaran. Shalom. Puji Tuhan. Kita baca di pasal yang sama, pasal 4. Singkat saja. Pasal 4 di bagian ayat 18 dan 19. 2 ayat ini ingin kasih tahu apa sih hidup oleh iman, apa itu kualitas hidup oleh iman. Coba kita baca ya sama-sama. Ya, ayat 19, ayat 18 yang wanita, 19 yang pria. Coba yang wanita dulu, Bapak, ibu-ibu ataupun ya yang masih muda-muda, wanita. Ayat 18, 1, 2, 3. Oke, stop sampai situ. Apa dikatakan firman Tuhan? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Ini yang disebut apa? Hidup oleh iman. Kualitas iman apakah Abraham? Sekalipun tidak ada dasar berharap, apa kata Abraham? Abraham berharap. Itu kualitas iman. Ayat 19 para prianya, 1, 2, 3. Stop. Imannya kurang mana suaranya, bisa lebih kencang, yang belakang gak kedengar suaranya. 2, 3, 19. Terus walaupun sampai situ ya. Ayat ini kita baca nih hari ini supaya jadi ayat kekuatan, ayat kesembuhan. Katakan amin. Lagi 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah. Jadi nggak ada lah seorang Kristen, kenapa udah kendor imannya? Sakit, lemah tubuh. Tidak ada. Alkitab bilang apa kualitas iman Abraham? Imannya tidak menjadi lemah. Walau ia mengetahui apa? Tubuhnya sangat Kalau ada orang Kristen karena badannya lemah, imannya kendor, berarti imannya lagi salah. Bahkan di saat fisiknya kendor sekalipun, iman Abraham adalah apa? Tidak lemah. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah kualitas iman Abraham. Sekalipun gak ada dasar, percaya. Sekalipun fisik lemah, tetap punya iman yang gak lemah. Itu oleh iman. Kenapa gak pelayanan? Agak kurang-kurang sehat badan nih. Tidak ada alasan. Aduh, ada kakinya agak sedikit kaku. Gak ada alasan. Makanya kalau sholat pawayan gitu ya, kakinya boleh ngesot-ngesot, badan kadang-kadang berat. Kalau demi pelayanan, itu saya lihat orang yang sehat pun kalah semangatnya sama orang yang lemah. Kemarin pawayan ke pedalaman, ke kampungnya, terus sembari bisa ikut seminar tos beres di Bali. Itu Bang J, kami pas lagi di mes gitu di Bali Airport Teknologi Indonesia Tabanan. Kelihatan pawayan ini memang mantan ketua asrama. Kita udah capek pelayanan, kita lemas, pawayan juga lebih lemas, ke kampung halamannya lagi.
Tapi bangun pagi 5:30, jam 5 udah mandi, jam 5:30 bangun. Saat teduh, siap-siap kelas, siap-siap seminar. Fisik boleh sakit, usia hampir 70, tetapi semangatnya tak pernah kendor. Itu contoh. Saya kadang-kadang, waduh, bapak saya semangat seperti itu, saya kembali semangat. Saya juga, masuk angin, tidur nggak bisa, muntah berapa kali. Waduh, tantangan juga kemarin. Karena trek medannya itu, campnya itu naik turunnya, waduh, berat banget begitu. Ya harus bantu oma-oma peserta yang tua. Tapi karena semangat beliau, nggak lemah fisiknya. Karena imannya nggak lemah, imanku kembali semangat, sehingga aku kembali sehat dan kuat. Katakan amin. Ini membuat semangat. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita udah mengerti PL oleh iman, PB oleh iman. Ulangi, jangan hilang. Ada firman Tuhan 3. PL hidup oleh iman, PB hidup oleh iman. Buktinya iman Abraham, iman Daud. Haleluya. Lalu Taurat apa? Kudus, mengingatkan, menegaskan, gitu ya. Tidak ada yang salah dengan Taurat, tetapi Taurat tidak pernah menyelamatkan, tak bisa membersihkan. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan dan membersihkan dosa kita. Amin. Lalu kemudian kita belajar kualitas iman Abraham, iman yang sungguh-sungguh, iman yang pantang mundur, iman yang tidak menyerah dengan keadaan. Dan diakhiri di ayat 23, 24, 25. Bagaimana kita punya iman? Makanya ini Paulus luar biasa bikin disertasi ya. Coba kita baca ayat 24 saja. Kita baca sebagai ayat terakhir 24 dan 25. Bagaimana memiliki kualitas seperti demikian? Sama-sama 23. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tepuk tangan, haleluya. Jadi bagaimana kita bisa punya kualitas seperti Abraham, bagaimana kita bisa hidup oleh iman. Kita bilang bahwa ternyata apa? Itu nggak hanya untuk Abraham saja. Yang tadi kita baca, yang tadi kita renungkan, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 23 coba lihat. Tidak hanya untuk Abraham saja ayat 23, tetapi juga ditulis untuk kita. Menarik. Yang tadi kita dengarkan doktrin yang mendalam tadi, tidak hanya untuk Abraham saja. Ayat 24 dikatakan, tetapi untuk Anda dan saya. Katakan sama-sama masing-masing namanya. Sebut namanya di hadapan Tuhan, katakan juga untuk Yosua. 23 sama nama masing-masing. 23 juga untuk Anda. Untuk kita. Bagaimana caranya? Kalau kita percaya Yesus yang telah membangkitkan antara. Kalau kita punya iman kebangkitan. Lagi-lagi, kalau kita percaya bahwa Yesus telah diserahkan karena pelanggaran, itu iman yang sejati. Katakan amin. Kalau engkau hanya pikir Yesus penyembuh, enggak cukup. Kalau engkau berpikir Yesus hanya guru yang baik, enggak cukup. Kalau engkau berpikir Yesus rasul yang baik, enggak cukup. Kalau engkau berpikir Yesus sebagai tokoh hebat sejarah dunia, enggak cukup. Harus percaya Yesus telah bangkit dari kematian. Haleluya. Ini iman yang sungguh-sungguh. Karena banyak rasul, banyak nabi, banyak pengajar, tapi hanya satu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Tutupkan mata, kita berdoa. Kita akan pujian tadi, ku percaya janjimu, cuman kuncinya agak rendahin dikit. Janjimu ajaib, janji Tuhan dari PL dan PB. Kirda, yes, ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya dengan iman. Ada janji penebusan, janji keselamatan yang Tuhan berikan bahkan sejak perjanjian lama. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah
di dalam kekuatanmu ku percaya. Hidupkan hati kita, jangan lihat kiri kanan. Kalau hari ini mungkin ada yang merasa, Tuhan kayaknya aku belum jadi orang yang baik, kayaknya aku belum layak, kayaknya aku belum benar, kayaknya aku menjadi orang yang masih terhakimi. Berarti Anda masih hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita hidup oleh iman, kita mengerti pertolongan dari Tuhan. Kita mengerti, coba saya mau tanya, sebaik apa saudara bisa membersihkan dosa saudara? Tidak ada yang bisa. Sebaik apa? Tidak ada yang bisa. Sehingga kalau kita boleh selamat, kalau kita boleh menikmati anugerah Allah, itu karena pengorbanan Yesus. Bapak Ibu sekalian, saudara kasih dalam Tuhan, tahun ini tahun mungkin banyak badai kehidupan, tapi juga tahun di mana kita boleh melihat ada Tuhan yang berjalan di tengah-tengah bersama kita. Maukah engkau melihat itu? Atau kau ingin melihat gak ada badai tapi tanpa Tuhan? Pilih mana? Tidak ada badai tanpa Tuhan, sama saja hidupmu binasa. Tapi kalaupun ada badai kehidupan, engkau bersama dengan Tuhan, engkau adalah orang yang hidup oleh iman. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Dalam nama Yesus kami mau hidup oleh iman dan boleh percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk perjanjian lama dan perjanjian baru adalah juga mengajarkan hidup oleh iman. Dan tolong kami Tuhan supaya menjadi umat Tuhan yang membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom. Semua